Santapan Harian Kamis 6 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah sumber kekuatan dan penghiburan dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan liku. Di dalam pertulutan kami saat ini, ya Allah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam terang firman-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ulangan 2 ayat 1-25. Kemudian berbaliklah kita berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama sekali kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, sudah cukup lama kamu berjalan keliling pegunungan ini. Sekarang beloklah ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui wilayah saudara-saudaramu Bani Esau yang tinggal di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah selalu. Jangan menyerang mereka, karena aku tidak akan memberikan setapak kaki pun dari negeri mereka kepadamu. Sebab kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Kamu harus membeli makanan dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan. Kamu juga harus membeli air dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sungguh Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang luas ini. Selama 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan saudara-saudara kita Bani Esau yang tinggal di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, mulai dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita berbelok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, jangan melawan Moab dan jangan memerangi mereka, karena aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu. Sebab Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim tinggal di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tingginya seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti halnya orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dahulu orang Hori tinggal di Seir, tetapi Bani Esau menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka. Hal yang serupa dilakukan orang Israel terhadap negeri milik mereka yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah Wadi Zeret. Lalu kita menyeberangi Wadi Seret. Kita berjalan mulai dari Kades Barnea sampai menyeberangi Wadi Seret. Selama 38 tahun, sampai seluruh generasi prajurit itu habis binasa dari perkemahan, seperti yang Tuhan katakan dengan sumpah kepada mereka. Bahkan tangan Tuhan sendiri melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Ketika semua prajurit telah habis binasa dari antara bangsa itu, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab di Ar. Apabila engkau sampai ke dekat Bani Amon, jangan melawan mereka dan jangan menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim tinggal di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim. Mereka suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tingginya seperti orang Enak. Tetapi mereka dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Amon yang menduduki daerah mereka, dan menetap di sana menggantikan mereka. Hal yang serupa dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang tinggal di Seir.
ketika orang Hori dipunahkannya dari hadapan mereka. Bani Esau menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan mereka sampai sekarang. Juga orang Awi yang tinggal di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor. Lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkat dan seberangilah Wadi Arnon. Lihatlah, aku menyerahkan ke dalam tanganmu Sihon, Raja Hesbon, orang Amori itu beserta negerinya. Mulailah menduduki negeri itu dan perangilah dia. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di bawah kolong langit kegentaran dan ketakutan terhadap kamu. Mereka akan mendengar tentang kamu, lalu menggigil dan gemetar karena kamu. Sahabat santapan harian, seorang pelajar ditangkap yang berwajib setelah meretas peladen atau server, sebuah agen perjalanan untuk mendapatkan tiket gratis. Saat ditanya mengapa ia melakukan kejahatan itu, jawabnya, "Karena saya mampu." Dua hal menarik kita ditemukan dalam perikop hari ini. Pertama, keberadaan para raksasa yang dahulu mendiami daerah-daerah perlintasan bangsa Israel. Orang Emim, Hori, Zamzumim, dan Awi adalah bagian dari ras raksasa. Dikatakan bahwa Tuhan telah memusnahkan mereka. Kedua, Tuhan melarang bangsa Israel menduduki daerah-daerah di sepanjang perjalanan mereka. Ia telah mengalokasikan daerah-daerah itu bagi suku-suku Kanaan. Namun Tuhan menyerahkan negeri orang Amori yang di sebelah timur Sungai Yordan. Tuhanlah yang empunya segala suku dan bangsa di muka bumi. Ia memberi tanah warisan kepada semua anaknya. Setiap bangsa memiliki kafling masing-masing. Kepada mereka ia berpesan, "Jangan mengingini rumah sesamamu." Namun umat manusia telah dikuasai oleh natur dosa. Maka Tuhan senantiasa mengawasi kelakuan mereka. Ras atau suku yang jahat ia hukum. Orang fasik yang melampaui batas kesabarannya ia lenyapkan. Itu sebabnya ras raksasa dan suku Amori harus dibinasakan. Kejahatan mereka telah genap di mata Tuhan. Perintah, jangan mengingini, mudah dilakukan bila kita tidak memiliki kuasa untuk merampas ataupun mengambil. Ceritanya akan berbeda jika kita memiliki kuasa untuk merampas atau mengambil milik orang lain. Maka yang tersisa adalah kemauan untuk taat kepada Taurat. Tanyakanlah di dalam hati kita, pernahkah saya memakai jabatan ataupun kuasa saya untuk mengambil hak orang lain? Atau pernahkah saya membeli sesuatu hanya untuk memiliki apa yang dimiliki oleh tetangga saya? Jika jawabannya iya, mintalah ampun kepada Tuhan. Lalu belajarlah mensyukuri jabatan atau harta yang kita miliki. Jadilah raksasa-raksasa iman pada zaman ini. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, jauhkanlah kami dari rasa iri dan keinginan untuk memiliki kepunyaan orang lain. Biarlah kami senantiasa bersyukur dan melihat keindahan dalam hidup kami sendiri. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.